Aku dan engkau kalau menyatu kan jadi kita, ya toh? Ya toh? Aduh, nyunun kaki Aa dicika. Dong, kamu dari mana sih? Mas Karya udah berangkat toh Mbak? Ya udah, nungguin kamu tadi dia. Nungguin saya. Iya, marah lo Mas Karya lo. Marah sama saya Mbak? Kok aneh toh Mbak marah sama saya, wong saya lagi ngelamar kerjaan kok. Iya, Mas Karya kan takut kalau kamu tuh nyasar atau gimana. Alah ya ndak mungkin toh Mbak saya nyasar. Saya kan tadi mampir di rumah Mbak Zainab. Kebetulan ketemu Mbak Munaroh. Terus Mbak Munaroh cerita katanya mau cerai. Mau cerai? Iya cerai. Mbak, saya mau nanya boleh kan? Nanya apaan? Anu Mbak, katanya Mas Mandra itu dulu pacaran sama Mbak Munaroh ya? Iya, emang kenapa? Nggak apa-apa kok, cuman pengen tahu aja. Lamaran kerja kamu gimana? Nggak tahu Mbak, kayaknya saya pengen kursus aja kok. Kursus apaan? Ya kursus Mbak, pokoknya kursus apa aja lah. Kayaknya Mbak Zainab juga nggak jadi ngelamar kerja kok Mbak. Kok gitu? Nggak tahu, katanya dia mau sekolah apa kursus gitu loh. Oh, Mbak Atun, katanya Mas Dul sama Mbak Zainab tuh dulu pernah tunangan ya? kata siapa? Kata Mbak Munaroh. Tadi cerita toh, katanya waktu kecil Mas Dul sama Mbak Zainab tuh pernah dijodohin sama orang tua. Apa betul toh Mbak? Iya, Lah kok sekarang putus? ya Jenab kan udah dijodohin sama si Ahong. Ahong? Emang Nunu kenal? Ya enggak. Tadi Mbak Munaroh juga nyebut-nyebut nama Ahong. Terus Mbak Zainab bilang katanya dia mau belajar mencintai orang lain. Belajar mencintai orang lain. Siapa? Ya enggak tahu. Wong Mbak Zainab bilang katanya setelah putus sama Mas Dul, dia mau belajar mencintai orang lain. Iya, orang lain itu siapa? Nggak tahu. Ahong kali? Ahong. Kan lamarannya udah ditolak. Emang Jenab mau balik lagi sama si Ahong? Ya mungkin loh Mbak. Wong tadi Mbak Zainab bilang katanya sudah nggak mengharapkan Mas Dul lagi yuk. Makanya itu Mbak Zainab mau belajar mencintai orang lain. Ahong kali? Mbak, Mas Karya marah beneran toh Mbak? Ya iya, masa marah bohongan? Wes Mbak, saya nggak tahu. Saya tak setrika dulu ya Mbak ya. Ya Mbak. Yuk. Kasih ya. Dul, kalau aja waktu dulu aku nggak lewat jalan ini, terus yang nabrak opet kamu bukan aku, apa jalan hidup kita memang bakal kayak gini ya? Atau mungkin nggak ya, kalau ada kejadian lain yang bisa bikin kita kenal? Ya mungkin aja. Apa ini juga dinamakan jodoh? Atau cuma kebetulan ya? Kalau menurutmu apa? Kalau menurutku sih... kok jadi menurutku sih? Menurut kamu dong. Aku yang nanya juga. Ayo dong, menurut kamu apa? Ya kalau menurutku sih kecelakaan lalu lintas. Kok kamu gitu sih? Loh iya dong. Mobilmu nabrak opletku kan kecelakaan lalu lintas. Ah, kamu jahat ah. Ayo dong, menurut kamu apa? Emang jodoh kan? Ya
Iya. Iya. Menurut kamu iya kan? Tapi kenapa waktu aku nabrak kulit kamu kok kamu marah? Kenapa kamu tiba-tiba membicarakan masa lalu? Emang kenapa? Nggak boleh. Boleh aja. Cuma aneh. Biasanya kamu selalu bicara tentang hari esok, tentang masa depan, ya kan? Terus apa yang membuat kamu tiba-tiba membicarakan masa lalu? Apa ya? Mungkin karena aku ngerasa takut. Takut? Takut apa? Ya, takut aja membicarakan masa depan. Setiap membicarakan masa depan, aku selalu ngerasa gagal. Gagal gimana? Ya, gagal nyelesain S2, gagal... Ya, pokoknya takut deh. Apa yang membuat kamu takut? Termasuk kalau mikirin masa depan kita. Masa depan kita. Takut nggak bisa nyalain api dapur. Atau takut nggak tahu apa yang namanya belau. Ah, kamu jahat ah. Kita jalan yuk. Mau kemana? Ya kemana aja deh, pokoknya jalan-jalan. Tanpa tujuan. Ya sekali-sekali kenapa sih jalan tanpa tujuan? Kamu nih aneh. Ah, nggak juga. Nggak lebih aneh dari kamu. Jalan deh. Tanpa tujuan. Ngapa lu? Sono. Sono. Gua atas sono. Kamu denger nih? Enggak. Ya udah, orang soal nunung juga. Buset. Ngapa soal nunung apa? Apaan? Apaan? Nunung baru pulang. Baru pulang. Oh, tadi dia cerita sama Atun kalau dia ketemu sama Munaro. Hah? Terus? Terus Munaro bilang sama Nunung kalau dia bakal cerai. Bercerai sama lakinya. Ya sama lakinya, emang sama siapa? Terus? Terus Nunung nanya sama Atun, hubungan Bang Mandra sama Munaro tuh gimana? Terus lu bilang apa? Ya Atun bilang aja kalau Bang Mandra pernah pacaran sama Munaro. Ya, lu ngapain ngungkit-ngungkit masa lalu gua? Lu tahu kan hubungan gua sama si Munaro udah gak ada apa-apanya lagi. Hah, nggak prinsip juga sih lu. Iya, orang dibilangin marah-marah, Bu. Lah boleh jadi gua marah-marah. Apa hubungannya lu ungkit-ungkit hubungan gua sama si Munaro? Kan udah nggak ada apa-apanya. Lu tahu kan apa relevansinya? Hah? Ah, payah lu. Sekarang ngomongnya mana? Tahu. Orang nanya bener-bener tahu lu. Hah, payah juga. Ayo, dibilangin kan makasihnya marah-marah mulu ah. Lagi nyetrika ya? Kecemburut aja. Iya, kata si Atun katanya habis ketemu si Munaro ya? Iya. Terus dia ngomong apaan? Emangnya Mbak Atun nggak cerita? Ya cerita sih. Katanya si Munaro katanya mau cerai. Memang iya. Malah katanya dia mau comeback lagi. Comeback. Comeback sama siapa sih? Tanya aja sama orangnya. Mas Mandra kan udah kenal sama Mbak Munaro. Malah bekas pacar lagi. Yang ngomong begitu si Atun ya? Iya, Ya, jangan suka percaya sama omongan orang ah. tapi bener kan? Jujur aja gitu loh, Mas. Ya itu kan dulu sudah menjadi masa lalu. Masa lalu apa? Kalau Mbak Munaro jadi cerai sama suaminya, bisa toh comeback lagi? Mana mungkin aku comeback dengan Munaro? Namanya juga cinta loh, Mas. Ya,
Biar kata cinta juga. Tapi kan itu udah menjadi prinsip. Mas, jangan ngomong masalah prinsip. Nanti kalau prinsipmu berubah, jadi malu loh. No way, no way. Mission impossible. Nggak mungkin. Aku comeback dengan Munaro. Lebih bagus kita bicara bagaimana caranya mikir masa depan. Ya, supaya si Atur nama Karyo jangan sampai jadi tunangan. Loh, kok gitu? Ya, mesti bagaimana lagi? Mumpung mereka baru mau tunangan, kita masih mempunyai kesempatan emas. Kita? Iya dong. Loh, kok kita toh? Aku dan engkau, kalau menyatu kan jadi kita, ya toh? Ya toh? Aduh, nyunun kaki Aa dicika. Assalamualaikum. Salam. Kamu baca buku apa? Pribadian, Mas. Aduh. Aku melihat kamu tuh sekarang merasa bangga gitu. Bangga kenapa? Ya bangga toh. Sejak menjadi calon istriku, kamu setiap hari baca buku. Ya, untuk memasuki gerbang rumah tangga yang bahagia. Begitu dah. Tumben pulang cepat. Lah, ya gimana? Ini kan nggak biasanya pulang cepat. Sekarang di rumah itu kan sudah ada yang menanti dan yang menunggu, ya toh? Aku tuh tadi tuh cuman ketemu Mak Nyu, langsung ngasih foto lung. Ya, aku terus pamit permisi pulang. Lah gimana? Aku tuh cepet-cepet kepengen ketemu kamu terus loh. Bayanganku tuh wajahmu kok selalu di mukaku gitu loh. Nunung udah pulang belum? Udah, baru aja. Baru saja. Iya. Bocah kok deledek kok ngene loh. Pergi pagi pulang sore. Kok kamu sekali-sekali ngasih tahu sama Nunung. Itu kan adikmu juga toh. Anak itu perlu ditatar kok toh. Ntar ya kamu di sini ya. Aku tak natar Nunung itu. Kurang ajar kalau nggak begitu. Ntar ya. Iya. Ya sayang. Udahlah, jangan suka denger omongan orang. Ibarat kata anjing menggonggong, kapilah berlalu. Orang mau ngomong apa cuek aja lah. Ya, yang penting di antara kita ini tetap menyatu, ya enggak? Hidup ini memang penuh dengan realita, Nong. Penuh dengan realita. Makanya mesti tabah menghadapinya. Nung. Kok sudah pulang toh, Mas? Ya, udah pulang. Kamu kok juga sudah pulang? Mau tadi nginep sekalian. Nginep? Nginep di mana, Mas? Maaf ya, Mas Mandra. Iya. Saya mau ngomong sama adik saya Oh, soal keluarga. nggak Maaf. apa-apa. Maaf ya, saya permisi. Iya. Ingat ya, ibarat kata anjing menggonggong. Ya. Maaf loh, Mas. Iya, nggak apa-apa, Mas. Karepmu tuh piye to, Nung? Jadi orang itu mbok ya yang on time. Pergi tuh nggak tahu waktu. Ini Jakarta. Nung. Ini kota besar, metropolitan. Pergi dari sore, nggak pulang-pulang. Kemana aja kamu? Nganter surat lamaran kerja. Nganter lamaran kerja kok sampai jam segini? Macet jalannya, Mas. Bisnya juga penuh. Aspek. Alasan kuno. Bis Bener. macet. Penuh penumpang. Bener loh, Mas. Aspek. Biasa ngomong kok kamu diem aja.
Ya sudahlah, Mas. Kalau saya di sini kayaknya jadi beban, Mas. Saya tak pulang ke kampung aja. Ya terserah kamu. Lagian nyari kerjaan di Jakarta juga susah kok, Mas. Bener, kamu mau pulang. Iya. Ya sudah, kalau kamu mau pulang, sekalian aja kamu ngomong sama saudara-saudara kalau aku mau tunangan sama Atun. Ya sudah, siapin air panas buat Mas mandi. Iya. Assalamualaikum. Salam. Oh, tutup, Tun. Iya, Bang. Tapi Oh, sepi amat tuh. Kau mana? udah pulang, kan? Santai. Ya, begitu. Enggak. Selamat kali, Bang. Bang. Jenap mau nikah mahong. Kata siapa, Tun? Kata Nunung. Tadi kan Nunung ke rumah Jenap. Terus Jenap bilang, dia mau belajar mencintai Ahong. Terus mandi dulu ah. Rumah Jenap Idul. Rumah Jenap. Ngapain? Ngapain ya? Kok tiba-tiba dia mau kawin sama Ahong ya, Dul? Apa... Apa gara-gara kejadian tadi malam? Nggak tahu. Mungkin aja. Aku jadi ngerasa salah nih. Sama aku juga. Terus kita mesti gimana dong? Tun, sini. Abang lu marah lagi ya sama Nong Sarah? Marahan? Iya, lihat no. Pada diem-dieman. Tuh kan, Tun. Kayaknya marahan. Tahu ah, Tun mau mandi ah. Kemalaman lagi. Kan udah si Mandra lagi mandi. Ya, Tun kemalaman nih. Ah, udah suruh cepetan ke sana. Mandinya udah lama dia. Iya. Ke rumah yuk. Pulang aja deh. Pulang. Wait, Ibu yuk. Assalamualaikum. Bu, Jalan-jalan kemana aja, Lam? muter-muter aja. Sarah mau pulang ya, Bu? Kok buru-buru aja? Nggak makan dulu? Udah, Bu, udah capek. Udah pusing. Iya deh. Mari, Bu. Iya. Banyak. Kalau sampai Jenap mau kawin sama Ahong, itu apa kata kita? Kok karena kita? Iya, karena kita. Karena kita... Udah, pulang ya.